Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah malam ini akan melanjutkan kajian kita bahas kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita masuk di hadis yang ke-21 kemarin dalam bab ini, atau hadis yang ke-137 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadi wal isrun, hadis yang ke-21, an Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min masjid minhu wa kana la tuhti'uhu salatun Fakila lahu au fakultu lahu lawistaraita khimaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramdha faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu ayyuktaba li mamshaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu, rawahu Muslim. Wa fi riwayah inna laka maktasabta. Dari Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah berkata, kana rajulun, dahulu telah ada seorang lelaki yang aku tidak mengetahui ada seorang lelaki yang lebih jauh dari masjid daripada dia, dan ia la tuhti'uhu sholatun, tidak pernah ketinggalan sholat, sholat jamaah, rumahnya paling jauh, nggak pernah ketinggalan sholat. Lalu dikatakan kepadanya, atau aku mengatakan kepadanya, seandainya engkau membeli seekor keledai yang bisa engkau tunggangi, engkau naiki di saat yang sangat gelap ataupun di saat yang sangat terik, sangat panas sekali, maka ia mengatakan, ma yasuruni, tidaklah mengembirakan aku kalau rumahku ini dekat dengan masjid. Sesungguhnya aku ingin langkahku menuju masjid itu dicatat untukku. Aku ingin langkahku menuju masjid itu dicatat untukku. Demikian juga ketika aku kembali, dan kembaliku tidak roja'tu, apabila aku kembali ke keluargaku. Jadi ingin langkah kakinya pergi dan pulang ini dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah, sungguhnya Allah telah memadukan atau mengumpulkan untuk kamu itu semuanya. Rawahu Muslim. Dalam surat riwayat disebutkan, inna laka maktasabta, sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang engkau lakukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari hadis ini, qala Sa'utsaimin rahimahullah taala, hadzal hadisu yata'allaqu bima qablahu minal ahadits ad-dalati ala kasrati turuqil khair. Hadis ini
berkaitan dengan yakni bab-bab yang sebelumnya juga, atau dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang menunjukkan banyaknya jalan-jalan untuk melakukan kebaikan, dan bahwasanya anaturuqal khair katsirah, bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu banyak, hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan ketika itu dilakukan ini banyak sekali. Di antaranya di sini adalah apa kaitannya dengan bab tentang banyak jalan untuk mendapat kebaikan, adzahabu ilal masajid, pergi berangkat menuju ke masjid, kan? Berangkat menuju ke masjid. Wa kadzalika ruju'u minha, demikian juga pulang dari masjid. Idza ikhtasabal insanu dzalika indallahi ta'ala, apabila seorang melakukan semua itu hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini yaitu yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi, di dalam kisah seorang lelaki yang dia memiliki rumah itu jauh dari masjid, rumahnya jauh dengan masjid, dan ia datang menuju masjid itu dari rumahnya yang jauh tadi. Dia hanya mengharapkan pahala kepada Allah, yaitu ketika dia datang menuju masjid maupun pulang dari masjid. Maka sebagian orang mengatakan kepadanya, tidak akan sebaiknya engkau beli seekor keledai yang bisa engkau naiki, engkau tunggangi di saat malam yang sangat gelap atau siang yang sangat panas. Yaitu kalau malam yang sangat gelap di dalam sholat isya dan sholat subuh, atau di saat padang pasir yang sangat panas, ya, yaitu di hari-hari atau musim-musim yang sangat panas. Disebutkan wala siyama bil Hijaz, lebih-lebih di daerah Al-Hijaz, maka udaranya sangat panas. Faqala radhiyallahu anhu, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ma yasuruni anna baiti ila jabil masjid, yakni bahwasanya yakni annahu masrurun bi anna baitahu baidun anil masjid. Artinya dia senang ketika rumahnya itu jauh dari masjid, itu senang. Jadi tidak lebih senang daripada dibanding rumahnya dekat dengan masjid. Yani dia akan datang menuju masjid dengan langkah kakinya, demikian juga pulang dengan langkah kakinya. Dan dia tidak bergembira kiranya rumahnya itu dekat dengan masjid. Kenapa? Sebab lau kana qariban lam tuktab lahu tilkal khuta. Sebab kalau rumahnya itu dekat dengan masjid, tentu tidak ada langkah-langkah kaki yang dicatat untuknya. Jadi gimana nih, yang dekat masjid pindah jauh ya mana? Yang dekat masjid menjauh aja. Tidak demikian, tapi ini hadis ini semacam itu. Jadi disyukuri keadaan kondisi kita. Wa bayyana annahu yahtasibu ajrahu Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan, beliau menjelaskan bahwasanya ia ingin mengharapkan pahala dari Allah kalau dia berjalan menuju ke masjid. Qadimat ila masjid wa rujiat minhu, berangkat ingin dicatat, pulang ingin dicatat. Ini. Maka Nabi SAW bersabda, inna lahu makhtasaba, sesungguhnya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena ingin mendapat pahala dari Allah, dengan itu akan dia dapatkan. Nah, jemaah sekalian seperti Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam sini dapat dalil bahwasanya banyaknya langkah kaki menuju masjid itu min turukil khair, itu termasuk jalan untuk mendapatkan kebaikan. Ini banyaknya langkah menuju masjid, ini termasuk jalan menuju kebaikan.
Dan bahwasanya manusia apabila dia lakukan, dia ingin mendapatkan pahala dari Allah, Allah akan mencatat untuknya pahala pada saat dia datang menuju masjid maupun pulang dari masjid. Ya gampang aja, misalnya karena mau ke masjid, sudah aku akan jalan, aku niat ingin mendapatkan pahala, sudah nggak usah diomongkan orang juga, kan niatnya dia pada Allah, ya Allah ingin mendapat pahala dengan aku jalan kaki ke sana atau nanti pulang darinya, ya kan. Ini maka tidak diragukan lagi bahwa niat memiliki dampak yang besar, pengaruh yang besar di dalam sahnya amal perbuatan. Bahkan syarat, di antara syarat sahnya amal, niatnya harus ikhlas. Nah, demikian juga memiliki dampak yang besar terhadap pahala dari amal tersebut. Maka betapa banyak disebutkan 2 orang yang sholat, sama-sama sholat, sebagian berada di sisi sebagian yang lain. A sholat di dekat B misalkan. Namun demikian, wa ma dzalika yakunu bainahuma bisababi mislu ma baina samai wal ard. Tapi walaupun demikian, bisa saja pahala antara 2 orang ini sholatnya jejer, berdekatan, berdampingan, tapi pahala yang didapat di antara keduanya bisa jadi antara langit dan bumi. Pahalanya tergantung niatnya. Ini pentingnya data niat, tergantung niat. Wa dzalika bi sholahin niyah wa husnil amal. Dan itu disebabkan dengan bagusnya niat, benarnya niat, dan bagusnya amal. Maka setiap kali manusia itu lebih ikhlas, lebih tulus dalam keikhlasannya melakukan amal hanya karena Allah, lebih kuat itibaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang semacam ini lebih banyak pahalanya. Karena syarat diterimanya amal ikhlas karena Allah, amal itu dia lakukan berupaya maksimal sesuai dengan sunnah Rasul, itibak Rasul. Maka semakin orang itu semakin itibak kepada Rasul, semakin ikhlas dia akan amal, tentu semakin besar pahalanya. Dan paling agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara juga faedah dari sini menunjukkan begitu besar semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk melakukan kebaikan dan untuk menambah pundi-pundi kebaikan serta untuk mendapatkan pahala. Ini sangat besar semangat para sahabat ini yang kita contoh. Demikian juga di sini juga diambil faedah, jadi adanya saling memberikan wasiat, nasihat, saling mengingatkan di antara kaum muslimin untuk memberikan nasihat dengan kebaikan dan kebajikan. Barang siapa yang melihat bahwasanya saudaranya mendapatkan masakoh, sesuatu yang berat, beban atau masalah misalkan, maka hendaknya dia memberikan nasihat atau masukan kepadanya untuk supaya beban itu berkurang atau hilang. Mereka nasihat. Di mana kita ambil di sini tadi, melihat ini rumahnya kamu, rumahmu jauh, pakai motor lah misalkan, beli motor enak misalkan, sekarang motor, kalau dulu kan binatang. Ini kan masukan, tetapi ternyata yang diberi masukan memang sengaja senang dengan jalan, ingin mendapatkan pahala tadi. Dan ini juga bisa jadi orang mengetahui semacam itu karena iman akan menjadi kuat dengan ilmu, karena dia mengetahui hadis, apalagi kita selama baca hadis semangat. Jadi gak gerundel, rumahnya jauh, harus macet misalkan, datang masjid macet, gak bisa parkirnya harus di boleh kesini dekat.
alhamdulillah bisa jalan lebih jauh. Nah, ya apa? Aku dengar hadis semakin banyak langkah kakinya menuju masjid, pahalanya semakin besar. Nah, gitu. Parkirnya nggak boleh jajan situ penuh, muter ke belakang. Di sana kalau sini penuh, sana ada tulisan tadi saya lihat sana. Wah, bagus ke belakang. Jadi bisa ada jalan naik lebih jauh ya kan, masuk ke masjid. Jadi akhirnya enak. Mengenai masa itu harusnya nggak ada yang gerundel, terus apa nggak seneng di hati, tambah seneng, mensyukuri semua keadaan yang ada, tambah. Jadi semua itu apa yang dihadapi itu mendatangkan kebaikan. Kalau enaknya orang tahu ilmunya dan diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa paham dan mengamalkannya. Namanya tahu ilmunya apa, kalau nggak ditolong Allah untuk mengamalkan ya nggak bisa. Nah ini, jadi semacam ini kuat. Al iman tu yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa yaqwa bil ilm. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat, dan kuat dengan ilmu. Ada yang kadang semangat mau sholat, tapi kok jauh di rumah lah misalnya. Tapi ingat hadis, itu ilmu hadis. Tapi ada hadis, dulu aja ada sahabat rumahnya paling jauh, sholatnya nggak pernah telat, dan mau disuruh beli kendaraan nggak mau, kepengen dicatat. Aduh ya, semangat lagi kan itu. Ini semacam itu. Ya di sini terasa memang ilmu itu memang bermanfaat. Iman terasa kuat. Ketika melemah semangat kita, muncul ilmu itu. Hadis itu muncul, ingat kembali ayat yang pernah kita dengar, muncul lagi, semangat lagi. Dan hal apa saja dalam hubungan rumah tangga dengan suami istri penting. Ini memang ilmu itu penting. Ketika mau begini, oh, ada hadis ini nggak boleh, oh hadis ini pahalanya besar, bisa sabar lagi, jadi terus begitu. Dan banyaklah, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Makanya semangat kita untuk ngaji, mendengarkan ayat atau hadis. Banyak sekali hadis yang belum kita ketahui. Nah, termasuk di sini. Ini menjadi semangat untuk tadi orang datang ke masjid, termasuk tadi memberikan masukan kepada orang, masukan yang baik, kan boleh aja, ya kan? Kemudian ini juga tadi kita sebutkan bahwa saya berangkat ke masjid walaupun itu jauh, apalagi dengan berjalan kaki, maka itu a'dhamu ajra, lebih besar pahalanya. Tentu juga bisa diukur ya. Aku jalan kaki ke sana, lihat di map ini dan kaki kayaknya ke Atin 30 menit. Kira-kira jangan maghrib azan 30 menit baru dari rumah azan, habis ini di sini sudah selesai, karena apa sholat. Jadi kan dikira-kira bisa sekarang ada waktu ya kan. Ini kondisional. Yang penting juga tetap sholat berjamaah dan bisa mendapatkan itu ya, mendapat ikut sholat berjamaah. Jadi ini kan tidak lah, tak putus sholat itu berarti nggak ketinggalan sholat, nggak, rumahnya paling antu nggak ketinggalan sholat, dan pahalanya banyak sekali ya. Nah ini di antara juga faedah. Kemudian juga berikutnya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencatat langkah seorang hamba seluruhnya. Tadi berangkat ke masjid, pulang dari masjid, dicatat. Demikian juga bahwasanya manusia ini akan diberi akan diberi pahala dan ganjaran atas apa yang dilakukannya sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Maka ini juga menata niat juga. Aku mau ke sholat, nah kenapa? Janjian dengan teman, nanti ketemu di sana saat zuhur, itu berarti niatnya ketemu janjian dengan teman toh. Ya. Jadi niatnya ya karena Allah, ingin mendapat pahala dari Allah Ta'ala.
Yang berikutnya, hadis yang ke-1, kalau di kitab 139 ya, loncat ya, taib 138. Kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab ini secara apa, satu nadirin ya, ada sini 138 asani wal isrum yang ke-21 tadi kan al-hadi wa isrum. Nah, sekarang 22 hadis yang ke-138. An Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa mau'utiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khos, ada 40 sifat yang paling tinggi, yaitu manihatul anzi. Manihatul anzi. Dan manihatul anzi maksudnya adalah yaitu ia akan diberikan kepadanya yakni kambing betina gitu ya, yang ada susunya, kemudian untuk dia ambil susunya, kemudian setelah itu dikembalikan lagi gitu kan. Ini ada susu, kambing itu ada susunya, kemudian diambil susunya, kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepadanya. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha, tidak ada seorang yang beramal, yang melakukan amalan, yang melakukan salah satu sifat darinya dengan mengharap pahala dari Allah dan membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah padanya, kecuali Allah akan masukkan dia dengan itu ke dalam surga, ke dalam surga. Apa pelajaran bisa diambil dari ini? Ini menunjukkan adalah adanya keutamaan, fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah dengan diperbanyaknya amal-amal kebaikan untuk bisa dilakukan oleh seorang hamba, untuk bisa dilakukan seorang hamba sejauh kemampuannya. Ini diantara faedahnya. Ini banyak sekali Allah memberikan amal-amal kebaikan, amal kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, yang dengan itu dia akan mendapatkan yakni apa, pahala darinya. Jadi misalkan Anda punya sesuatu, ini aku punya, misalkan orang misalkan udah punya kambing, ada susunya, misalkan saya berikan orang, tapi bukan kambingnya, hanya sekedar apa, susunya tok, tapi ingin melihat pahala dari Allah, ini dapat pahala. Anda punya sesuatu, ini bisa yang diberikan pada orang, tapi kan nggak berkurang kan, ini tetap. Nah, ini dapat pahala. Nah, sekarang apapun, suatu amal kebaikan apapun, wah Anda punya kemarin tanaman, ada pisang lah apa diberikan, atau apa yang bisa berikan manfaat, kemudian Anda berikan. Buat itunya hanya manfaatnya tok. Nanti habis itu di induknya atau apa bandanya masih Anda dapatkan. Ini ada nilai pahalanya. Ini menunjukkan kebaikan banyak sekali. Banyak. Apa yang kita punya kita bisa berikan pada orang lain dengan mengharap pahala dari Allah, akan dapat pahala. Ini akan dapat pahala.
Ini menunjukkan kaitannya dengan bab ini apa? Berarti kebaikan ini banyak sekali. Ini karunia fadl dari Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala pada para hamba, di mana ternyata Allah memperbanyak amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan oleh hamba agar bisa dilakukan olehnya dan dia mendapatkan pahala sesuai dengan kondisi masing-masing. Bayangkan kalau ini bisa diterapkan dalam masyarakat, indah sekali. Indah sekali. Yang ini punya kelebihan di sini, aku punya ini, susah men. Tak kasih ini, aku punya kelebihan ini, saling ngasih, hanya mengharapkan masing-masing pahala dari Allah. Masyarakat indah sekali dalam semacam ini. Kalau masing-masing punya kelebihan masing-masing. Udah aku nyumbang ini, aku nyumbang ini. Sama-sama hanya ingin mendapat pahala dari Allah. Bukan dari orang itu, tapi dari Allah. Ini. Kemudian wujubu iktironil amal bil iman wal ihtisab. Wajibnya untuk menggandengkan, membarengi amal itu dengan keimanan dan ihtisab. Di mana kita ambil tadi ya, dari hadis tadi, yaitu dia melakukan itu mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah atas amalan itu. Contoh ya kemarin banyak yang telah kita lewati di sini. Ada berjalan, ada sesuatu yang mengganggu orang, entah itu dahan pohon yang tumbang ke jalan, atau ada sesuatu yang menghalangi orang. Kemudian ada singkirkan dalam hati, aku ingin mendapatkan pahala dari Allah atas hal ini, maka akan dapat pahala. Ini kan banyak. Dan sebaliknya berarti ya, kalau menyingkirkan duri atau sesuatu yang menghalangi orang berjalan dapat pahala, maka ya jangan sampai menghalangi orang berjalan. Maka bagus juga itu. Anda melihat tulisan itu senang apa enggak? Karena baru ditulis kayak dipasang itu, enggak boleh menghalangi jalan orang lewat parkirannya ya, gitu kan? Kalau kita parkir terus menghalangi jalan orang, jadi orang yang misalkan rumahnya di situ terhalang kan, itu jalan umum terhalang gara-gara kita, sehingga dia maunya rumahnya dekat jadi muter kemudian lama sekali gara-gara kita. Gimana ya? Kira-kira dapat pahala mau kan? Kalau menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi orang dari jalan mendapat pahala, ya kemarin kan, kemarin misalkan orang membuang air dari rumahnya, ternyata airnya mengalir kepada orang yang akhirnya ke jalan dan akhirnya mengganggu orang yang lewat, entah kegejeret jalan air itu lewat mobil lewat terus mengenai mobil, menyimperat mengenai orang ya. Ini gara-gara itulah, ini kan dapat juga dosa. Maka ini kalau diberi itu mengingatkan kita, ternyata ini bukan jalan kita sendiri. Ya termasuk misalnya ngembang juga, dulu pernah ada pertanyaan, gimana Ustadz pas bahas begini, gimana Ustadz misalkan kita punya mobil parkirnya di tengah embung, nah ini nggak ada tempat parkirnya di jalan, ganggu orang akhirnya. Ya kalau bisa ya dibuatkan parkir, disewakan tanahnya orang, nggak masalah. Kalau itu kalau misal daripada nanti mengganggu jalan orang. Nah ini, ya jadi ini ya ternyata terlintas juga semacam itu. Nah, jadi ini menghilangkan atau memperlancar jalannya orang yang lewat itu mendapat pahala. Kalau sulit atau memperlambat menjadi menghalangi, ya jangan sampai. Jadi ini kalau diterapkan sangat indah sekali. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-139 atau hadis yang ke-23 dari bab ini. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun naro walau bisikki tamrah, muttafaqun alaihi. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Nabi SAW beliau bersabda,
ittaqun nar walau bi sikit tamroh. Takutlah kamu ke dalam kepada neraka, atau jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma, separuh kurma, bisikit tamroh. Muttafaqun alaih. Jadi maksudnya dengan sedekah, walaupun kamu sedekahnya hanya satu biji kurma atau satu kurma lah, maksudnya bukan bijinya, maksudnya satu kurma gitu loh. Ini kurma. Ini kurma zaman dulu ini berharga sekali. Kan ada juga kisah ketika seorang orang nggak punya datang ke pada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dia bawa dua anak, ya, dua anaknya. Kemudian dikasih satu-satu. Berarti kan 3 biji kurma ada, kalau pas buka bersama ada dibungkusin satu bungkus 3, kan ada kan 3 kurma kan. Udah kadang nggak dimakan, hanya nggak biasa aja. Padahal ini dulu berarti sekali. Kemudian ini satu dikasih orang perempuan ini, ibunya, dia anaknya satu, ibunya satu, ya kan? Anaknya 2 kan, jadi yang 2 ini kasih anaknya, satunya ada ibunya. Begitu anaknya udah dihabiskan, ini nggak lapar, memang nggak ada yang dimakan. Dan punyanya cuma itu dikasih. Kemudian ibunya mau makan, anaknya minta lagi, akhirnya ibunya ngalah, nggak makan, kemudian dibagi 2, berarti kan? Ya isinya dibuang, dibagi 2, separuh untuk ini, separuh untuk ini. Ini dengan mendapat pahala yang besar dari Allah. Ya itu maksudnya. Nah, ini. Jadi ini nanti ada berarti apa? Anjuran untuk bersedekah walaupun hanya sekecil apapun, batas itu. Nah ini. Ini ada nilai pahala yang besar. Wa bi riwayah lahuma, dan di dalam riwayat ini apa? Keduanya Bukhari Muslim, anhu darinya qala, dia pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanduru aymana minhu fala yara ila ma qaddama wa yanduru as'ama minhu fala yara ila ma qaddama wa yanduru baina yadayhi fala yara ila annar tilqa wajhihi fatakun nar walau bisiki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali nanti Tuhannya akan berbicara langsung dengannya. Tidak ada antara Allah dan dia ini penerjemah. Lalu dia melihat ke samping kanannya, maka dia tidaklah melihat kecuali apa yang telah dia perbuat. Dan dia melihat ke arah kirinya, maka ia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dia perbuat. Wa yang dulu baina yadayhi, dan dia melihat ke hadapannya, maka tidaklah dia melihat kecuali api neraka. Tilqa wajhi, di hadapan wajahnya. Maka fatakun nar, maka takutlah kamu kepada neraka, atau jagalah dirimu dari api neraka, walaupun bi sikit tamroh, walaupun hanya bersedekah dengan 1 biji kurma atau separuh biji kurma, apalagi lebih dari itu, gitu loh. Kalau walaupun hanya sebatas itu, kalau yang dipunya itu, apalagi lebih dari itu, ini berarti motivasi untuk berbanyak sedekah. Ini pintu kebaikan. Ini kan konteksnya di bab pintu-pintu kebaikan. Faman lam yajid, dan barang siapa yang enggak mendapati sesuatu yang bisa disedekahkan atau walaupun hanya 1 kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan berucap yang baik. Kalau Anda nggak bisa sedekah, nggak bisa bantu orang, ya wis ngomong sing apik, bicara yang halus, jangan bicara yang kasar.
kalimat thayyibah ini sedekah. Kau nggak bisa sedekah dengan sesuatu, ya dengan ucapan, dengan kalimat yang baik. Nah, di sini di dalam menjelaskan di antara jalan-jalan kebaikan untuk mendapat kebaikan, dimasukkan ke sini. Li'anna turuqal khairat walil hamdu katsirah, karena jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan untuk melakukan amal kebaikan, untuk mendapatkan pahala kebaikan itu alhamdulillah banyak sekali yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk para hambanya, agar hamba tersebut dengan itu bisa mencapai puncak dari maksud yang diinginkan. Dan termasuk di situ adalah sedekah. Ini wa inna shadaqata kama sahha an Nabi sallallahu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Karena sebenarnya sedekah itu sebagaimana ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, sedekah itu bisa mematikan kesalahan sebagaimana air bisa mematikan api. Api kalau disiram dengan air mati. Demikian juga al-khati'ah. Yani sebagaimana ada siramkan air ke atas api, maka api itu bisa padam. Demikian juga sedekah bisa memadamkan khati'ah, kesalahan. Nah, ini. Maka ada sedekah bisa menolak bala. Dan banyak juga ya kasus-kasus, bukan kasus, masalah hal yang mungkin real. Banyak orang di antara kita mungkin cerita. Ada orang yang mengalami sakit terus kayak sesuatu yang mungkin susah ya, semuanya tiba-tiba dia muhasabah dirinya, ya dia juga sudah ya ibadah, tapi ditingkatkan dengan memperbanyak sedekah. Kemudian begitu dicek kembali, ya dengan kebesaran Allah hilang penyakit itu, banyak begitu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa segala sesuatu. Ketika itu mungkin itu di dunia ya, dia niati karena Allah ingin pahala dari Allah. Kemudian Allah tiba-tiba menghilangkan penyakit yang mungkin menurut medis susah untuk diobati ini. Bagi Allah tiba-tiba hilang. Mungkin enggak? Loh kok ragu? Ya mungkin lah, sangat mungkin. Oh, yang menciptakan diri kita itu Allah, ya. Yang menciptakan paru-paru dan semuanya, darah semua itu Allah. Bisa aja entah kita makan melalui apa, entah minum apa, tiba-tiba hilang semacam itu, sangat mungkin, ya kan? Ini kadang-kadang itu ujian kita. Kadang-kadang kalau sakit, kalau apa, nomor satunya kemana? Rumah sakit kah? Dokter apa? Pokoknya Allah dulu itu. Iya. Biasanya udah kesana mentok baru ya Allah. Nah, kebalik-balik. Ya, ini ujian kita. Maka ujian kita di sini bukan berarti nggak boleh, tapi inilah hal semacam itu. Maka ada dulu nanti banyak nggak keterangannya nih? Oke, nggak banyak. Ada dulu aja. Kita lanjutkan sedikit supaya pas masuk pembahasannya, supaya nggak menimbulkan pertanyaan penjelasan dari hadis tadi. Kalau saya rahimahullah taala, kemudian mu'alif menyebutkan hadis ini. Dan yang menjelaskan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada setiap orang, setiap manusia sendiri satu-satu pada hari kiamat. Allah taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yaitu engkau nanti akan berbuat, sekarang ini kau berbuat menuju Tuhanmu, melakukan sesuatu menuju Tuhanmu. Famulaqih, maka kelak kamu akan menjumpainya. Kelak kamu akan bertemu dengan Tuhanmu dan Dia akan menghisapmu,
atas apa yang kamu lakukan, kamu usahakan, akan atas capek-capekmu, gitu kan, yang kamu lakukan. Akan tetapi hal itu menjadi busro, kabar gembira bagi seorang mukmin. Orang mukmin, orang kafir ya nanti akan dihisab. Bagi orang mukmin menjadi kabar gembira. Kama qala ta'ala wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu sekalian pasti kamu akan berjumpa dengannya, dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan bergembiralah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Seorang mukmin apabila dia bertemu nanti dengan Tuhannya, maka ia dalam keadaan baik. Oleh karena itu Nabi SAW di sini bersabda dalam hadis ini, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Tuhannya akan berbicara dengannya. Tidak ada antara dia dan Allah itu penerjemah. Yang pastinya Allah Ta'ala akan berbicara langsung kepadanya dengannya pada hari kiamat tanpa penerjemah. Allah yukallimu kulla abdin mu'min. Allah akan berbicara dengan setiap hamba yang beriman. Lalu Allah menjadikannya mengakui dosa-dosanya. Allah mengatakan kepadanya, engkau telah melakukan demikian dan demikian pada hari ini dan ini. Lalu dia mengakuinya, iya ya Allah, iya, nggih, iya, begitu. Dan dia mengira bahwa dia telah binasa karena dosanya banyak sekali. Kamu telah melakukan kesalahan ini pada hari ini. Ia mengakui semua itu. Nah, dan dia merasa sudah binasa, celaka. Lalu Allah mengatakan, inni qad satartuha alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupi itu semua bagimu di dunia. Dan sekarang hari ini aku ampuni itu untukmu. Dan nyatanya kita merasa enggak kalau banyak kesalahan kita ditutupi oleh Allah? Merasa sekali. Yang tahu kesalahan kan kita pernah begini, pernah begitu, begini. Tapi orang enggak tahu. Seandainya orang tahu, dia akan lari dari kita. Dia akan tidak menganggap kita itu orang baik-baik karena banyaknya dosa-dosa kita, tapi ditutupi oleh Allah. Maka jangan sudah ditutupi, jangan ada cerita-ceritakan. Allah sudah menutupi dosa-dosa Anda, kok ada cerita saya dulu begini? Gak usah. Ini. Dan nanti di akhirat diampuni oleh Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosa kita di hari kiamat. Fakta min dunubin, betapa banyak dosa-dosa kita yang ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Lalu pada hari kiamat Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan diampuninya dosa-dosa dan kesalahan itu, dan tidak dihukum atas hal itu. Walillahil hamdu. Kemudian Nabi mengatakan, maka ia melihat ke arah sisi kanannya dan tidak dia melihat kecuali apa yang telah dia lakukan, dan melihat ke arah kirinya dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan, dan dia melihat di hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali api neraka di hadapannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fatakun naro, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh kurma atau lebih sedikit dari itu. Ittaqin naro bihada, jagalah dirimu dari api neraka dengan ini. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla nanti Allah Azza wa Jalla itu berbicara. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar dan bisa dipahami, tidak butuh penerjemah. Jadi diketahui oleh orang yang hamba yang diajak bicara oleh Allah. Di situ juga terdapat dalil bahwa sedekah walaupun sedikit ini akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Di sini kaitannya. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisikit tamroh, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya separuh kurma. Kalau beliau bersabda, fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, apabila dia tidak mendapati kurma tersebut, maka dengan kalimat yang baik. Yang tidak mendapatkan separuh kurma itu enggak punya, maka fal yattaqin nar, hendaklah dia jaga dirinya dari api neraka bi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik ini penting sini beliau sebutkan tasmalu qiraatul Quran. Kata-kata yang baik itu meliputi membaca Al-Qur'an. Fa in atyabal kalimat,
kalimat yang paling bagus ada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dan juga meliputi membaca tasbih subhanallah, membaca tahlil la ilaha illallah. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar, demikian juga mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Dan ini kalimat yang baik ini mencakup semua apa yang bisa mendekatkan manusia kepada Tuhannya, baik berupa ucapan. Ini apabila dia tidak mendapati kurma atau separuh kurma atau sesuatu yang bisa dia sedekahkan, maka Anda bisa, jika Anda nggak punya itu, nggak punya sesuatu yang bisa Anda sedekahkan, Anda bisa menjaga diri dari api neraka walaupun dengan kata-kata yang baik tadi. Dan ini termasuk jalan kebaikan, jalan untuk untuk mendapatkan kebaikan. Dan ini juga menunjukkan banyaknya jalan kebaikan dan mudahnya jalan-jalan kebaikan untuk kebaikan untuk bisa didapatkan. Alhamdulillah, jadi bahwasanya separuh kurma ini bisa menyelamatkan manusia dari api neraka, dan bahwasanya kalimat thayyibah, kata-kata yang bagus, yang baik ini pun bisa menyelamatkan dari api neraka. Nas'allaha ayyunjiyana wa iyyakum minan nar. Kita memohon kepada Allah semoga Allah berkenan untuk menyelamatkan kami dan kita semuanya dari api neraka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.